Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Ayanur dengan NIM 1924 090155 dari kelas Intervensi Psikologi dalam Pendidikan hari Sabtu pukul 12.50 sampai 14.30. Hari ini saya akan membawakan presentasi makalah dengan judul Anak dengan Kesulitan Belajar Disleksia pada Masa Pandemi COVID-19. Pertama, saya akan membahas mengenai learning disabilities atau kesulitan belajar terlebih dahulu. Apa itu learning disabilities atau kesulitan belajar? Menurut Hamill pada tahun 1981, kesulitan belajar adalah beragam bentuk kesulitan yang nyata dalam aktivitas mendengarkan, bercakap-cakap, membaca, menulis, menalar, atau dalam berhitung. Gangguan tersebut berupa gangguan intrinsik yang diduga karena adanya disfungsi sistem syaraf pusat. Kesulitan belajar bisa terjadi bersamaan dengan gangguan lain, misalnya gangguan sensoris, hambatan sosial, dan emosional, dan juga pengaruh lingkungan. Contohnya, pengaruh budaya atau proses pembelajaran yang tidak sesuai. Gangguan-gangguan eksternal tersebut tidak menjadi faktor penyebab kondisi kesulitan belajar, walaupun menjadi faktor yang memperburuk kesulitan belajar yang sudah ada. Nah, pada learning disabilities ini terbagi menjadi beberapa bentuk kesulitan belajar, yaitu ada kesulitan belajar membaca, kesulitan belajar menulis, dan kesulitan belajar menghitung. Yang akan saya bahas pada hari ini adalah kesulitan belajar membaca atau disleksia. Disleksia, pengertian disleksia. Ada beberapa pengertian disleksia menurut para ahli. Yang pertama, ada Martini Jamaris pada tahun 2014 mendefinisikan disleksia sebagai kondisi yang berkaitan dengan kemampuan membaca yang sangat tidak memuaskan. Individu yang mengalami disleksia memiliki IQ normal, bahkan di atas normal, akan tetapi memiliki kemampuan membaca satu atau satu tingkat di bawah IQ-nya. Yang kedua, ada Mulyadi pada tahun 2010 memberikan cakupan yang lebih luas mengenai disleksia, yaitu merupakan kesulitan membaca, mengeja, menulis, dan kesulitan dalam mengartikan atau mengenali struktur kata-kata yang memberikan efek terhadap proses belajar atau gangguan belajar. Yang ketiga, ada Nini Subini pada tahun 2012 memberikan pengertian tentang disleksia berdasarkan penyebab intern pada individu yang bersangkutan. Disleksia merupakan salah satu gangguan perkembangan fungsi otak yang terjadi sepanjang rentang hidup. Nah, disleksia ini dianggap sebagai suatu efek yang disebabkan karena adanya gangguan dalam asosiasi daya ingat atau memori, pemrosesan sentral yang disebut kesulitan membaca primer. Nah, disleksia dianggap suatu efek yang disebabkan karena gangguan dalam asosiasi daya ingat atau memori dan pemrosesan sentral yang disebut kesulitan membaca primer. Untuk dapat membaca secara otomatis, anak harus melalui pendidikan dan intelijensi yang normal tanpa ada gangguan sensoris. Biasanya, kesulitan ini baru terdeteksi setelah anak memasuki dunia sekolah untuk beberapa waktu. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, disleksia pada dasarnya adalah kesulitan belajar membaca yang disebabkan oleh gangguan dalam asosiasi daya ingat atau memori. Akan tetapi, karena membaca merupakan keterampilan dasar bagi kemampuan berbahasa lainnya, maka dapat dimengerti jika ada para ahli yang mendefinisikan disleksia merupakan kesulitan membaca ataupun menulis, karena disebabkan kesulitan membaca juga akan berdampak pada kesulitan menulis. Lalu ada karakteristik disleksia. Ada beberapa karakteristik siswa yang mengalami disleksia. Yang pertama, membaca secara terbalik tulisan yang dibaca, seperti duku dibaca kudu, D dibaca B, dan P dibaca Q. Yang kedua, ada menulis huruf secara terbalik. Yang ketiga, mengalami kesulitan dalam menyebutkan kembali informasi yang diberikan secara lisan. Yang keempat, ada kualitas tulisan yang buruk, karakter huruf yang ditulis tidak jelas. Yang kelima, ada memiliki kemampuan menggambar yang kurang baik. Yang keenam, sulit dalam mengikuti perintah yang diberikan secara lisan. Yang ketujuh, mengalami kesulitan dalam menentukan arah kiri dan kanan. Yang kedelapan, mengalami kesulitan dalam memahami dan mengingat cerita yang baru dibaca. Yang kesembilan, mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran secara tertulis. Yang kesepuluh, mengalami kesulitan dalam mengenal bentuk huruf dan mengucapkan bunyi huruf. Yang ke-11, mengalami kesulitan dalam menggabungkan bunyi huruf menjadi kata yang berarti. Dan yang terakhir adalah sangat lambat dalam membaca karena kesulitan dalam mengenal huruf. Faktor penyebab disleksia. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab disleksia. Yang pertama ada faktor biologis, yaitu riwayat keluarga yang pernah mengalami disleksia, kehamilan yang bermasalah, serta mengalami masalah kesehatan yang cukup relevan. Yang kedua ada faktor kognitif, yaitu pola artikulasi bahasa dan kurangnya kesadaran fonologi pada individu yang bersangkutan. Yang ketiga, ada faktor perilaku, yaitu masalah dalam lingkungan sosial, stres yang merupakan implikasi dari kesulitan belajar, serta gangguan motorik. Ciri-ciri anak yang mengalami disleksia. Tanda-tanda disleksia tidaklah terlalu sulit untuk diperhatikan
secara cermat. Lalu, ada ciri-ciri anak disleksia. Yang pertama, membaca dengan amat lambat dan terkesan tidak yakin dengan apa yang ia ucapkan. Yang kedua, menggunakan jarinya untuk mengikuti pandangan matanya yang beranjak dari satu teks ke teks yang lainnya. Yang ketiga, melewatkan beberapa suku kata, frasa, atau bahkan baris-baris dalam teks. Yang keempat, menambahkan kata-kata atau frasa-frasa yang tidak ada dalam teks yang dibaca. Yang kelima, membolak-balikan susunan huruf atau suku kata dengan memasukkan huruf-huruf lain. Yang keenam, salah melafalkan kata-kata dengan kata lainnya, sekalipun kata yang diganti tidak memiliki arti yang penting dalam teks yang dibaca. Yang ketujuh, membuat kata-kata sendiri yang tidak memiliki arti. Yang kedelapan, mengabaikan tanda-tanda baca. Lalu ada gejala-gejala disleksia. Gejala disleksia sangat bervariasi dan umumnya tidak sama pada setiap penderita. Biasanya gangguan ini sulit untuk terdeteksi. Lalu ada beberapa gejala yang menunjukkan anak yang mengalami dalam beberapa kesulitan. Yang pertama, kesulitan memproses dan memahami apa yang didengarnya. Yang kedua, lamban dalam mempelajari nama dan bunyi abjad. Yang ketiga, sering salah atau terlalu pelan saat membaca. Yang keempat, lambat saat menulis dan tulisan tidak rapi. Yang kelima, kesulitan mengingat urutan, misalnya huruf abjad atau nama hari. Yang keenam, cenderung tidak bisa menemukan persamaan perbedaan pada A. Yang ketujuh, ada kesulitan mengeja, misalnya B dibaca D atau 6 dia baca 9. Yang kedelapan, lamban dalam menulis, misalnya saat didikte atau menyalin tulisan. Yang kesembilan, kesulitan mengucapkan kata yang baru dikenal, memiliki kepekaan fonologi yang rendah. Contohnya, mereka akan kesulitan menjawab pertanyaan bagaimana bunyinya pada huruf B pada buku diganti dengan huruf S. Lalu ada tipe-tipe disleksia. Ada dua tipe disleksia. Yang pertama ada tipe auditoris atau pendengaran, dan yang kedua ada tipe visual atau penglihatan. Yaitu, yang pertama ada tipe auditoris, atau auditory processing problems, yang dimana kemampuan untuk membedakan antara bunyi-bunyi yang sama dari kata-kata yang diucapkan, atau untuk membedakan antara bagian-bagian kalimat yang terucap dengan suara-suara lain yang menjadi latar belakang dari dialog ketika kalimat-kalimat tersebut diucapkan. Nah, ada beberapa gejala yang dimiliki oleh tipe auditoris. Yang pertama, kesulitan dalam diskriminasi auditoris dan persepsi sehingga mengalami kesulitan dalam analisis fonetik. Yang kedua, kesulitan analisis dan sintaksis auditoris. Yang ketiga, kesulitan auditoris, bunyi atau kata, jika diberikan huruf, tidak dapat mengingat bunyi huruf atau kata tersebut, atau jika melihat kata, tidak dapat mengungkapkan walaupun mengerti arti kata tersebut. Yang keempat, membaca dalam hati lebih baik daripada membaca dengan lisan. Yang kelima, anak cenderung melakukan aktivitas visual. Nah, anak disleksia dengan tipe auditoris ini lebih mengandalkan pembelajaran dengan visual, dan pada saat belajar, anak tersebut lebih suka membaca dalam hati daripada membaca secara lisan. Bagaimana cara mengatasi anak yang mengalami disleksia? Nah, ada beberapa cara untuk mengatasi anak yang mengalami disleksia. Yang pertama dengan menerapkan metode multisensori, yang dimana anak akan diajarkan mengeja tidak hanya berdasarkan apa yang didengarnya lalu diucapkan kembali, tetapi juga memanfaatkan kemampuan memori visual atau penglihatan, serta taktil atau sentuhan. Dalam prakteknya, mereka diminta menuliskan huruf-huruf di udara atau di lantai, membentuk huruf dengan lilin atau plastisin, atau dengan menuliskan besar-besar di lembaran kertas. Cara ini dilakukan untuk memungkinkan terjadinya asosiasi antara pendengaran, penglihatan, dan sentuhan, sehingga mempermudah otak bekerja dengan mengingat kembali huruf-huruf tersebut. Membangun rasa percaya diri. Nah, gangguan disleksia pada anak-anak itu sering tidak dipahami atau diketahui oleh lingkungannya, termasuk orang tuanya sendiri. Akibatnya, mereka cenderung dianggap bodoh atau lamban dalam belajar, karena tidak bisa membaca dan menulis dengan benar, seperti kebanyakan anak-anak lainnya. Oleh karena itu, mereka sering dilecehkan, diejek, ataupun mendapatkan perlakuan negatif, sementara kesulitan itu bukan disebabkan oleh kemalasan. Alangkah baiknya jika orang tua dan guru peka terhadap kesulitan anak tersebut, dari situ dapat dilakukan deteksi dini untuk mencari tahu faktor penghambat proses belajarnya. Setelah ditemukan, tentu bisa diputuskan strategi efektif untuk mengatasinya, mulai dari proses pengenalan, pemahaman yang sederhana, hingga permainan kata dalam kalimat dalam buku-buku cerita yang sederhana. Lalu yang ketiga ada terapi. Saat anak diketahui
mengalami gangguan disleksia patut diberi terapi sedini mungkin, seperti terapi mengulang dengan penuh kesabaran dengan ketekunan untuk membantu si anak mengatasi kesulitannya. Anak-anak yang mengalami disleksia sering merasakan tidak dapat melakukan atau menghasilkan yang terbaik seperti yang mereka inginkan. Oleh sebab itu, guru-guru di sekolah seharusnya bisa melakukan beberapa cara untuk membantu anak-anak tersebut, seperti menggunakan alat-alat tulis yang berbagai warna untuk menulis kata yang penting, memberikan waktu istirahat selama 10 menit dari setiap 20 menit belajar membaca, dan memberikan waktu yang lebih saat mereka menulis atau membaca. Lalu, kegiatan belajar mengajar efek pandemi COVID-19. Pemerintah menerapkan kebijakan baru yaitu work from home, di mana kebijakan ini merupakan upaya yang diterapkan kepada masyarakat untuk menyelesaikan segala pekerjaan dari rumah. Pendidikan di Indonesia pun menjadi salah satu bidang yang terdampak akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Dengan adanya pembatasan interaksi ini, Kementerian Pendidikan di Indonesia juga mengeluarkan kebijakan baru yang dimana dengan meliburkan sekolah dan mengganti proses kegiatan belajar mengajar secara daring atau dalam jaringan, atau bisa disebut juga dalam kegiatan online. Nah, dengan menggunakan cara pembelajaran secara daring ini, terkadang muncul beberapa masalah yang dihadapi oleh siswa dan guru, seperti materi belajar yang belum selesai disampaikan oleh guru, kemudian guru mengganti dengan tugas lainnya. Atau bisa juga akan menghadapi kesulitan yang baru untuk anak-anak yang mengalami disleksia atau kesulitan belajar yang lainnya. Nah, teori tahapan perkembangan kognitif James Piaget. Pada masa tahap perkembangan berpikir pra-operasional pada usia 2-7 tahun, anak mengalami masa peralihan perkembangan dari tahap berfungsinya sensorik motorik dan berfungsinya aspek kognitif melalui aktivitas tertentu. Perkembangan ditandai oleh kemampuan anak untuk mempresentasikan objek dan peristiwa dalam struktur kognitifnya, dan semakin tidak bergantung pada aktivitas sensorik yang memberi warna terhadap anak. Sekitar usia 2-7 tahun, perkembangan kemampuan berpikir menjadi salah satu karakteristik yang menonjol. Beberapa karakteristik itu sangat penting dalam perkembangan semasa tahapan berpikir pra-operasional, seperti yang pertama dari presentation, yang dimana perkembangan utama semasa tahap berpikir pra-operasional adalah berupa kemampuan anak mempresentasikan objek dan peristiwa secara internal dalam struktur kognitifnya, yaitu ada spoken language, yang dimana salah satu perkembangan yang menonjol pada tahap berpikir pra-operasional adalah perkembangan bahasa lisan. Sekitar usia 2 tahun, anak sudah mulai mengucapkan kata-kata sebagai simbol yang menunjuk suatu objek tertentu. Pada awalnya, anak mengucapkan satu kata, kemudian berkembang dengan sangat cepat. Pada usia 4 tahun, anak telah menguasai bahasa ujaran dengan baik, dapat berbicara dengan lancar, menguasai tata bahasa, dan memahami banyak kosakata yang baik. Yang kedua, perkembangan bahasa ujar. Bahasa ujar adalah bahasa lain dari representation. Piaget pada tahun 1926 mengklasifikasikan dua jenis kemampuan berbicara anak. Yang pertama, ada egocentric speech yang ditandai oleh kekurangmampuan anak untuk berkomunikasi secara nyata. Yang kedua, ada socialized speech yang ditandai oleh kemampuan anak berkomunikasi secara nyata, di mana anak mampu berkomunikasi secara dialogis. Anak yang berusia sekitar 2-4 atau 5 tahun masih berkomunikasi secara egosentrik dan biasa menyebutnya kolektif monolog. Menginjak usia 6 tahun sampai 7 tahun, anak telah mampu berkomunikasi secara dialogis yang disebut juga intercommunication. Perkembangan bahasa pada tahapan berpikir pra-operasional juga merupakan tahap transisi yang bersifat bertahap dan komunikasi egosentrik yang ditandai oleh kolektif monolog ke arah komunikasi socialized intercommunication yang bersifat dialogis. Bahasa dan kemampuan berpikir memiliki hubungan yang signifikan dan menjadi hal yang penting dalam proses perkembangan kognitif anak. Piaget merumuskan bahwa perkembangan sensorik motorik menjadi dasar bagi perkembangan kemampuan berbahasa anak. Piaget berpendapat bahwa munculnya kemampuan internal yang salah satu bentuknya adalah kemampuan berbahasa ujar, menunjukkan kemampuan berpikir yang meyakinkan. Menurut Piaget, perkembangan bahasa didasarkan pada perkembangan sensorik sebelumnya. Aktivitas perkembangan sensorik motorik menjadi dasar bagi perkembangan bahasa dan tidak pada dimensi lainnya. Ini terjadi setelah anak mendapatkan atau mampu menunjukkan pengalaman internal dengan mempresentasikan melalui apa yang dapat dilakukan anak mulai dari kemampuan berbahasa ujar. Perkembangan bahasa paralel dengan perkembangan kemampuan berpikir konseptual anak. Dan dapat dikatakan bahwa perkembangan bahasa adalah instrumen bagi perkembangan kognitif. Intervensi teori perkembangan kognitif James Piaget terhadap disleksia.
seperti penjelasan Jean Piaget mengenai teori perkembangan kognitif Jean Piaget tentang masa tahapan perkembangan berpikir profesional, anak ternyata pada usia tersebut merupakan masa peralihan dari perkembangan tahapan berfungsinya sensorik motorik. Kemampuan berpikir menjadi karakteristik yang menonjol, bahwasannya tahap perkembangan kognitif di tahap ini merupakan sangat penting untuk sang anak. Pada tahapan ini, anak menunjukkan kegiatan kognitifnya dalam berbagai hal yang di luar dirinya. Anak sudah mampu memahami lingkungan sekitarnya dengan menggunakan simbol-simbol. Cara berpikir anak pada tahap ini tidak konsisten dan tidak logis, yang ditandai dengan transduktif reasoning atau berpikir tidak logis, tidak jelas hubungan sebab akibat, animisme meyakini benda hidup seperti dirinya, artificialism yang meyakini benda di lingkungan tersebut mempunyai jiwa, perceptually bound atau menilai sesuatu dari apa yang didengar atau dilihat, mental eksperimen, mencoba sesuatu dan menemukan jawaban dari apa yang dihadapinya, dan centration atau memusatkan sesuatu yang menarik dan mengabaikan yang lainnya. Kesimpulannya adalah, disleksia pada dasarnya adalah kesulitan belajar membaca yang disebabkan karena ada gangguan dalam asosiasi daya ingat atau memori. Akan tetapi, karena membaca merupakan keterampilan dasar bagi kemampuan berbahasa lainnya, maka dapat dimengerti jika dapat didefinisikan bahwa disleksia merupakan kesulitan membaca ataupun menulis. Hal ini disebabkan kesulitan membaca juga akan berdampak pada kesulitan menulis. Nah, mengalami disleksia juga harus memiliki pendampingan yang ekstra dibanding anak yang tidak mengalami disleksia. Apalagi pada saat pandemi ini yang mengharuskan anak belajar dari rumah. Jika tidak ada pendampingan yang khusus, anak akan mengalami kesulitan pada saat kegiatan belajar mengajar. Selain dari orang tua, guru, dan pendidik juga mempunyai tanggung jawab terhadap anak yang mengalami disleksia. Hal ini dikarenakan diperlukan guru yang memang kompeten dan profesional untuk menangani anak disleksia. Pengalaman guru yang sudah mengalami anak disleksia tentunya berbeda dengan guru-guru atau prajabatan yang tidak pernah menangani atau menghandle anak-anak yang mengalami disleksia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.